Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 40 ayat 7. Mazmur 40 ayat 7 berkata, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Saudaraku, setelah melewati masa-masa yang kelam dan masa-masa yang sulit dalam hidupnya, di Mazmur 40 ini Raja Daud mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dalam Mazmur 40 ini, Daud tidak melihat Tuhan dalam tataran konsep, melainkan dia mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Di masa-masa kelam dalam hidupnya, justru dia dapat melihat Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Bagaimana pertolongannya itu dia alami, bagaimana kasihnya itu memenuhi hatinya, dan bagaimana anugerahnya senantiasa menyelamatkan dia dari segala situasi yang membahayakan dirinya. Atas hal itu saudaraku, maka di Mazmur 40 ini Daud rindu mengungkapkan ucapan syukurnya kepada Allah. Pada bagian ini Daud tidak hanya menaikkan syukur dalam bentuk puji-pujian dan kata-kata, melainkan dengan bentuk ketaatan. Bagaimana ia menundukkan diri mau mentaati firman Tuhan dan takluk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana yang ditulis di dalam ayat yang ke-7 tadi saudaraku, Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan maupun korban sajian, melainkan ucapan syukur dalam bentuk ketaatan kepada kehendak dan perintah-perintahnya. Itu mau menandakan bahwa Tuhan tidak berkenan ucapan syukur manusia hanya dalam bentuk puji-pujian dan perkataan yang keluar dari mulut saja. Ada yang lebih penting dari sekedar menyanyikan nyanyian syukur atau mengucapkan kata-kata pujian kepada Allah, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Mazmur 40 ayat 9. Pendek kata, pemazmur ingin mengatakan apa gunanya mulut kita berseru kepada Tuhan, namun hati kita jauh dari hadapannya. Saudaraku, dalam hidup ini kita memiliki berbagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas karya keselamatannya, atas penyertaannya, atas mukjizat dan apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan untuk menaikkan ucapan syukur itu, tak jarang kita mengadakan upacara syukuran, mungkin dengan menyembelih sapi atau makan di restoran atau apapun bentuknya untuk mengungkapkan syukur kita, lalu mengundang jemaah-jemaah untuk makan bersama dan lain sebagainya. Hal itu tentu tidak salah dan hal itu adalah baik. Tetapi itu tidak cukup sampai di situ saudaraku. Lewat firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, ingin menjelaskan bahwa bentuk ucapan syukur terbaik adalah menjadi pribadi yang taat melakukan perintah-perintah Allah. Nyanyian syukur, memuji Tuhan, dan bermazmur adalah hal yang baik. Atau kita mengadakan pesta ucapan syukur dengan memberi makan anak yatim, orang yang berkekurangan, semuanya itu adalah hal yang baik. Tetapi saudara-saudara, semua itu akan menjadi sia-sia apabila kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ingatlah pengalaman akan Raja Saul saudaraku. Ia mempersembahkan korban bakaran dari korban yang terbaik, dari korban sembelihan yang dia pikir akan menyenangkan hati Tuhan. Akan tetapi karena ia tidak taat kepada Allah, maka Tuhan pun tidak berkenan dengan semua persembahan itu. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk merespon kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah penyertaannya dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita baik-baik saja, bahkan berkat Tuhan yang luar biasa kita terima. Saudara-saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Taat memuji Tuhan, taat berdoa, taat membaca firman, taat melakukan firman, taat beribadah, taat memberikan persembahan, dan lain sebagainya. Intinya, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran suara Tuhan dan senantiasa memiliki kerinduan untuk mentaati firman-firman-Nya. Kiranya hal itu menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan berkenan atas hidup kita, sehingga kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur atas kasih-Mu, sehingga kami boleh senantiasa melewati hari-hari kami karena pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami mengucap syukur dengan cara mentaati firman-firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, inilah persembahan kami berikan kepadamu, yaitu hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang
kasih setiamu di dalam hidupku.